Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan simulasi praktikum tentang penentuan kadar asam lemak bebas dan bilangan asam. Tujuan praktikum yang pertama adalah untuk mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas. Kemudian yang kedua, menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam atau bilangan asam ya. Oke. Dasar teorinya yang pertama yaitu minyak dan lemak. Jadi minyak dan lemak ini adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, di mana lipid ini adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Jadi minyak atau lemak ini tidak dapat larut di pelarut-pelarut polar karena memang minyak dan lemak itu bersifat nonpolar, sehingga akan larut di pelarut yang nonpolar juga. Untuk lemak dan minyak ini disebut juga dengan trigliserida atau triacylglycerol. Dalam kedua istilah ini yang berarti trimester dari gliserol. Jadi terdapat tiga bagian dari gliserol. Ini ada CH2OH, CHOH dan CH2OH. Nah, trimester gliserol, di mana gliserol itu berikatan dengan asam lemak ya, yang memiliki 3 gugus juga, kemudian membentuk trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah lemak dan minyaknya tadi. Jadi lemak dan minyak tadi itu terbentuk dari gliserol dan asam lemak. Ikatan antara gliserol dan asam lemak akan membentuk trigliserida atau yang dinamakan lemak atau minyak tadi, dan H2O. Jadi ini adalah lemak atau minyak tadi. Nah, perbedaan lemak dan minyak itu terdapat pada wujudnya pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Kalau lemak bersifat padat, jika minyak itu bersifat cair. Selain itu, lemak sendiri itu merupakan sumber energi yang lebih besar nilai kalorinya ya, menghasilkan nilai kalori yang lebih besar di dalam tubuh dibandingkan karbohidrat dan protein. Kemudian minyak goreng. Untuk minyak goreng ini tentunya kalian sudah tahu bahwa minyak goreng yang sering kita pakai itu berasal dari minyak kelapa sawit, tetapi selain itu bisa juga minyak goreng itu berasal dari minyak kelapa ya. Nah, minyak goreng sendiri itu adalah salah satu medium penggorengan bahan pangan. Jadi biasanya digunakan sebagai penghantar panas ya. Selain sebagai penghantar panas, dia juga memberikan cita rasa yang gurih kepada makanan, dan juga menambah nilai gizi dan nilai kalor pada makanan. Namun pemanasan minyak secara berulang-ulang dengan suhu yang tinggi dengan waktu yang lama akan menghasilkan senyawa polimer yang berbentuk padat dalam minyak dan mengurangi nilai gizi dan merusak tekstur dari minyak itu dan menimbulkan semacam bau tengik dari minyak goreng tersebut. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada saat proses pemanasan itu reaksi oksidasi, kemudian juga bisa terjadi reaksi hidrolisis ya,
bawaan kadar air dari bahan makanan itu. Nah, jika terjadi proses oksidasi dan hidrolisis, maka akan mengakibatkan adanya senyawa peroksida dan senyawa asam lemak tadi. Jadi adanya senyawa peroksida dan senyawa asam lemak bebas ya. Asam lemak bebas itu adalah tanda rusaknya minyak. Oke. Untuk mutu minyak di Indonesia, standar mutu minyak goreng itu diatur dalam Peraturan Standar Nasional Indonesia 3741 nomor 3741 di tahun 1995. Nah, ini ada parameternya dan nilai ambang batasnya yang kita mau teliti. Di sini adalah asam lemak bebas ya, dimana asam lemak bebasnya ini bisa asam laurat, linoleat, palmitat, dan oleat. Tapi kalau untuk minyak goreng kelapa sawit, karena komponen asam lemak terbesarnya ada palmitat, maka kita pakai yang asam lemak palmitat. Jadi beberapa komponen. Kalau minyak kelapa biasanya komponen terbesarnya adalah oleat. Jadi kalau misalnya pakai minyak kelapa sawit, kita pakai yang asam palmitat. Nah, asam palmitat itu persen berat per beratnya di dalam minyak maksimal 0,3. Jadi kalau misalnya melebihi 0,3%, maka minyak tersebut tidak memenuhi standar mutu untuk parameter asam lemak bebas. Nah, selain kita bisa mengukur asam lemak bebas, kita juga bisa menentukan bilangan asam. Untuk pengertian asam lemak bebas, asam lemak bebas adalah suatu asam yang dibebaskan pada saat hidrolisis lemak oleh enzim. Jadi asam lemak bebas ini terbentuk dari proses hidrolisis. Nah, proses hidrolisis itu artinya proses reaksi dengan air ya. Nah, jadi kan biasanya ada kandungan air pada bahan makanan, sehingga jika bercampur dengan minyak maka akan terjadi proses hidrolisis. Proses tersebut juga dibantu dengan proses pemanasan pada saat penggorengan. Jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena perlukaan mekanik, tergores atau memar karena benturan enzim ya, ini karena proses hidrolisis ini dikatalisi oleh enzim yang terdapat pada buah dari kelapa sawit. Enzim akan bersinggungan dengan minyak dan bereaksi hidrolisis akan berlangsung secara cepat sehingga membentuk gliserol dan asam lemak. Jadi dikatalisi oleh enzim ya. Jadi proses hidrolisisnya itu dipercepat oleh bantuan enzim sehingga proses pembentukan gliserol dan asam lemak bebas itu akan lebih cepat terbentuk. Nah, kita tahu tadi bahwa lemak dan minyak itu berasal dari gliserol dan asam lemak. Jadi kalau misalnya lemak itu terhidrolisis dalam artian bereaksi dengan air, maka dia akan kembali membentuk ini. Jadi reaksinya kembali lagi, dan dia bukan terbentuk dalam bentuk minyak, tapi terbentuk dalam bentuk asam lemak bebas, jadi bersifat asam. Nah, asam lemak bebas ini bisa terbentuk dari proses oksidasi atau pemanasan, dan juga bisa terbentuk dari proses hidrolisis yang dibantu oleh enzim.
selama pengolahan dan penyimpanan. Jadi pada proses pengolahan minyak kelapa sawit, jika tidak diperhatikan kondisinya, maka bisa jadi asam lemak bebas itu memang sudah terbentuk pada saat dia menjadi crude palm oil, minyak kelapa sawit mentah. Jadi memang dari awalnya memang sudah asam lemaknya tinggi karena jika proses pengolahannya kondisinya tidak sesuai. Jadi dalam bahan pangan, asam lemak bebas dengan kadar yang lebih besar dari lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya kadar asam lemak bebasnya tinggi, maka ada rasa yang tidak enak untuk dinikmati pada minyak goreng tersebut, dan dapat beresiko meracuni tubuh karena tadi sifatnya asam lemak bebas, asam ya. Kemudian timbulnya racun di dalam minyak yang dipanaskan, itu sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bila lemak tersebut diberikan kepada ternak, jadi ada uji coba, jadi minyak dengan asam lemak tinggi diinjeksikan ke dalam binatang ternak ya, maka efek sampingnya adalah akan timbul gejala diare, kemudian keterlambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, dan kontrol yang tak sempurna pada pusat saraf dan mempersingkat umur. Jadi memang berefek sekali terhadap kesehatan. Yang kelima adalah bilangan asam. Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran lemak. Jadi bilangan asam ini kita akan netralkan, jadi karena dia asam, kita akan netralkan dengan menggunakan KOH yang bersifat basa. Nah, bilangan asam sendiri itu berapakah jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak. Jadi ini bilangan asam ini menyatakan jumlah miligram KOH dalam 1 gram minyak. Jadi seperti persen berat per berat, berapa berat KOH yang dibutuhkan untuk berat minyak tertentu gitu, karena kita menetralkannya pakai KOH. Jadi kalau asam lemaknya tinggi, otomatis jumlah KOH yang digunakan untuk menetralkan akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi bilangan asam, maka semakin rendah kualitas dari minyak tersebut. Nah, bilangan asam sendiri itu maksimalnya ada di minyak adalah 0,6 miligram KOH per gram. Jadi hitungannya berapa miligram KOH per 1 gram minyak gitu ya.